warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Kirana dari Tadris IPA 4B. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai produk fermentasi mikroba bakteri asam cuka dari kulit pisang. Yang mana asam cuka atau asam asetat merupakan salah satu senyawa organik yang tergolong ke dalam asam alkanoat. Asam asetat pekat atau disebut juga dengan asam asetat glasial adalah cairan hidrokopis yang tak berwarna dan memiliki titik didih 16,7 derajat Celcius. Asam asetat adalah komponen utama cuka yang berkisar 3-9% selain air. Asam asetat berasa asam dan berbau sangat tajam. Selain diproduksi untuk cuka rumah tangga, asam asetat diproduksi sebagai prekursor untuk senyawa lain seperti polivinil asetat dan selulosa asetat. Meskipun digolongkan ke dalam senyawa asam lemah, asam asetat pekat bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit apabila terkena cairan dari asam asetat atau asam cuka itu tadi. Bahan dasar pembuatan asam asetat ini dapat berupa bahan yang mengandung gula atau limbah organik yang banyak mengandung gula. Salah satu bahan yang potensial digunakan untuk pembuatan asam cuka atau fermentasi asam asetat ini adalah kulit pisang. Di mana dalam dunia industri, fermentasi diartikan sebagai salah satu proses untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh massa sel mikroba. Fermentasi asam asetat adalah fermentasi aerobik dan berrespiratif oksidatif, yaitu respirasi dengan oksidasi dan berlangsung tidak sempurna dan menghasilkan produk-produk akhir berupa senyawa dan asam asetat. Pembuatan asam asetat ini sendiri menggunakan mikroorganisme yang disebut dengan pembuatan asam asetat secara fermentasi. Pembuatan asam asetat secara fermentasi memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya dapat menghemat bahan bakar, tidak membutuhkan peralatan yang mahal, dan tidak berbahaya karena diproduksi secara alami. Bakteri asam asetat yang sering digunakan pada fermentasi secara komersial adalah genus Acetobacter, yaitu spesies Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurinus, dan Acetobacter acetigenimi. Genus dari Acetobacter mampu mengoksidasi etanol menjadi asam asetat, kemudian selanjutnya menjadi H2O dan CO. Selain itu, genus ini tahan terhadap kandungan asam yang cukup tinggi. Nah, pada fermentasi ganda yang memanfaatkan lebih dari satu mikroorganisme, konsep dasarnya adalah apabila dua atau lebih mikroorganisme bekerja sama menghasilkan suatu produk, kedua mikroorganisme dapat diinokulasikan bersamaan atau salah satu dapat ditumbuhkan dahulu dalam medium, kemudian diikuti mikroba yang kedua. Menurut Halas, Saccharomyces cerevisiae dapat melakukan transformasi gula menjadi alkohol secara anaerob. Sedangkan Cineger dan Krueger menyatakan bahwa Acetobacter aceti memiliki kemampuan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat dan lebih lanjut dioksidasi menjadi CO2 dan H2O. Kita masuk ke produk asam cuka. Di sini kulit buah pisang merupakan bahan organik yang bersifat semi basah dan alkohol merupakan bahan dasar dari fermentasi asam asetat. Selanjutnya, tingginya tingkat produksi pisang di Indonesia akan menghasilkan limbah kulit buah pisang yang banyak pula. Dan masyarakat ini sering menganggap bahwa kulit pisang ini tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan dasar untuk pembuatan makanan yang masih dapat dimakan ataupun yang dapat menguntungkan bagi kita. Selain itu,
limbah ini tadi akan dibuang secara sembarangan yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan akan meningkatnya keasaman tanah. Kulit pisang ini tentunya sebenarnya masih bisa digunakan karena masih mengandung karbohidrat sekitar 18,5%, sehingga apabila diolah kembali, kulit pisang ternyata dapat dijadikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru bagi masyarakat yang memahaminya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengurangi limbah kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan cuka melalui fermentasi alkohol dan asam cuka. Pembuatan cuka kulit pisang dengan proses biologis atau fermentasi akan lebih aman apabila dikonsumsi bila dibandingkan dengan cuka hasil sintesis, karena bahan yang digunakan dalam penggunaannya adalah bahan yang menggunakan bahan alami. Nah, bakteri yang digunakan untuk membantu proses pembuatan asam cuka kulit pisang ini adalah Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Saccharomyces cerevisiae merupakan mikroba utama dalam ragi roti jenis hamir yang nantinya akan mengubah karbohidrat dalam proses penguraian glukosa menjadi alkohol. Proses pembuatan alkohol dibantu oleh amonium sulfat dan gula pasir sebagai makanan bakteri selama proses fermentasi. Fermentasi pembentukan alkohol dilakukan dalam keadaan anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Kemudian, bahan lain yaitu dengan menambahkan inokulum atau Acetobacter aceti tadi yang akan menghasilkan asam cuka dari alkohol. Fermentasi selanjutnya mengubah alkohol menjadi cuka dalam keadaan aerob yang membutuhkan oksigen. Asam cuka dan laktat oksidasi menjadi CO2 dan H2O oleh bakteri tersebut. Dari proses fermentasi tersebut menghasilkan cuka kulit pisang. Jadi, cuka kulit pisang jika dikaitkan dengan materi kimia di perguruan tinggi adalah konsep asam karboksilat, karena asam cuka merupakan salah satu jenis dari asam karboksilat yang paling sederhana. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.